Jika kita sadari, ada sesuatu yang ajaib dan misterius di sekitar kita, yaitu sebuah jaringan tak terlihat yang menghubungkan setiap aspek kehidupan kita, dari benda-benda mati hingga makhluk hidup. Di sepanjang peradaban manusia, berbagai kebudayaan dan tradisi telah berupaya memahami dan menjelaskan fenomena ini. Meskipun pendekatannya bervariasi, dari filsafat spiritual hingga ilmu fisika, ada sejumlah prinsip dasar yang sering muncul sebagai benang merah. Video ini akan mengungkap beberapa hukum alam semesta yang mungkin tak banyak disadari sebagian besar manusia. Hukum-hukum ini sebenarnya telah ada sejak awal waktu, membimbing kita melalui setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap momen, walaupun kita tidak menyadarinya. Jauh sebelum munculnya ilmuwan-ilmuwan abad Renaissance yang merumuskan hukum-hukum fisika, manusia telah mencoba memahami dunia di sekitar mereka. Mereka mencari tahu mengapa benda-benda jatuh, mengapa bintang-bintang bergerak, atau mengapa pasang surut laut terjadi. Melalui observasi dan intuisi, mereka menciptakan penjelasan yang meskipun mungkin tidak sesuai dengan standar ilmiah saat ini, namun memiliki kebenaran spiritual dan filosofis yang mendalam. Baru kemudian saat era pencerahan tiba di Eropa, ada pergeseran besar dalam cara manusia memandang dunia. Tiba-tiba, alam semesta bukan lagi sesuatu yang penuh misteri, yang hanya bisa dipahami melalui kontemplasi spiritual atau meditasi. Sebaliknya, melalui pengamatan, percobaan, dan matematika, ilmuwan mulai memecahkan kode yang mengatur alam semesta. Namun, meskipun ilmu fisika telah mengungkap banyak rahasia, masih ada banyak misteri yang belum diungkap. Disinilah kita mulai melihat bahwa ada harmoni antara apa yang diajarkan oleh para bijaksana kuno, dan apa yang ditemukan oleh ilmuwan modern. Hukum ritme atau siklus. Dalam setiap pernapasan alam, ada sebuah ritme. Hukum ritme atau siklus memberitahu kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam sebuah siklus. Seperti halnya hari berganti malam, musim berganti-ganti, dan manusia melewati berbagai fase dalam hidupnya, dari lahir, tumbuh, dewasa, menua, hingga akhirnya kembali ke alam. Semua memiliki ritme dan siklusnya masing-masing. Dalam filosofi Jawa, hukum ini seringkali digambarkan dengan istilah cokro manggilingan, yang berarti roda yang terus-menerus berputar. Hal ini mengajarkan kita tentang sifat kehidupan yang dinamis dan selalu berubah, tidak ada satupun keadaan yang bersifat permanen. Dalam konteks kehidupan manusia, kita seringkali melewati pasang surut. Ada saat-saat kita berada di puncak kebahagiaan, namun tak jarang kita juga merasakan kepedihan dan kesedihan. Namun dengan memahami hukum ritme ini, kita diajarkan untuk selalu memiliki perspektif yang positif, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Saat kita berada di dasar jurang keputusasaan, kita harus ingat bahwa kita juga memiliki potensi untuk kembali ke puncak kebahagiaan. Lebih lanjut, hukum ritme juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran. Seperti seorang petani yang menanam benih, dan menunggu dengan sabar hingga tanaman tersebut tumbuh dan berbuah, kita juga harus memiliki kesabaran dalam menghadapi proses kehidupan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak agar sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita, namun kita harus mengikuti ritme alam, dan menunggu saat yang tepat. Hukum getaran. Ketika Anda melemparkan batu ke dalam danau, Anda dapat melihat gelombang getaran menyebar dari titik impak, mempengaruhi seluruh permukaan danau. Semua hal dalam alam semesta, dari partikel subatomik terkecil hingga bintang-bintang di langit, semua bergetar. Getaran ini tidak hanya terjadi dalam tingkatan fisik, tetapi juga pada tingkatan energi, emosi, dan pikiran. Para ilmuwan telah menemukan bahwa bahkan objek yang tampak diam, seperti meja atau batu, sebenarnya terdiri dari partikel-partikel yang bergetar dengan sangat cepat, sehingga indera kita menganggapnya sebagai benda padat. Dalam skala yang lebih besar, kita tahu bahwa bumi juga bergetar saat berputar mengelilingi matahari, dan seluruh galaksi bergetar saat bergerak melintasi alam semesta. Setiap getaran memiliki frekuensinya sendiri, yang dapat dianggap sebagai tanda pengenal khas dari objek atau energi tersebut. Dua objek atau energi dengan frekuensi yang sama, akan cenderung beresonansi, atau dengan kata lain, saling memperkuat getarannya. Ini bukan hanya konsep fisika, namun emosi dan pikiran kita, juga memiliki frekuensinya sendiri. Salah satu implikasi paling menarik dari hukum getaran, adalah kemampuan kita untuk mengubah frekuensi getaran kita. Dengan memahami ini, kita memiliki kekuatan untuk menarik situasi, orang, dan pengalaman yang sesuai dengan frekuensi getaran kita. Dalam konteks praktis, ini berarti kita dapat secara aktif menciptakan dunia kita sendiri, dengan mengatur frekuensi pikiran dan emosi kita. Hukum gender.
Hukum gender bukan hanya berbicara mengenai jenis kelamin laki-laki atau perempuan, namun berbicara mengenai energi-energi dasar yang bergerak dalam kehidupan kita. Dua energi ini, seringkali dikenal sebagai energi divine maskulin dan feminin, atau yin and yang, adalah dua aspek fundamental dari keberadaan yang saling melengkapi. Setiap individu, tidak peduli laki-laki atau perempuan, memiliki kedua energi ini dalam dirinya. Energi maskulin berkaitan dengan aspek-aspek eksternal, berorientasi pada tindakan, logika, dan rasionalitas. Energi ini mendorong kita untuk beraksi, memimpin, dan mengambil keputusan. Sementara energi feminin, lebih berorientasi pada perasaan, intuisi, emosi, dan penerimaan. Energi ini mendorong kita untuk merasakan, merenung, dan menerima. Untuk mencapai keseimbangan dalam hidup, seseorang harus mengintegrasikan dan menyeimbangkan kedua energi ini dalam dirinya. Keseimbangan ini memungkinkan seseorang untuk merasakan dan bertindak dengan kesadaran penuh, mengambil keputusan yang berasal dari kedalaman intuisi, sekaligus kejelasan logika. Dalam filosofi Hindu, keseimbangan energi ini dilihat sebagai pertemuan antara yoni sebagai divine feminin, dengan lingga sebagai divine maskulin. Energi Kundalini, yang sering dianggap sebagai energi spiritual yang tertidur di dasar tulang belakang, dapat bangkit dan menyatu dengan Atman, saat energi maskulin dan feminin bersatu. Mereka akan merasa lebih selaras dengan dunia sekitar mereka, membuat keputusan yang lebih bijaksana, merasa lebih puas dan damai dalam hidup mereka. Hukum sebab dan akibat. Bila Anda memantulkan bola di lantai, bola itu akan memantul kembali ke arah Anda. Ini adalah representasi sederhana dari hukum aksi dan reaksi yang ada di alam semesta. Hukum sebab dan akibat berfungsi dengan prinsip yang sama, yakni setiap tindakan memiliki reaksi yang setara dan berlawanan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan hukum sebab dan akibat dalam aksi. Ketika kita menyebabkan sesuatu terjadi, ada akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Pada tingkat dasar, jika kita mendorong pintu, pintu itu akan terbuka. Tetapi hukum ini berlaku untuk lebih dari sekedar interaksi fisik, namun berlaku juga untuk emosi, pikiran, dan tindakan kita. Alam semesta terhubung dengan cara yang rumit. Setiap tindakan kita, baik disengaja maupun tidak, memicu serangkaian reaksi yang dapat berpengaruh pada kehidupan kita dan orang lain, kemudian berpengaruh juga pada kehidupan kita. Jadi, kita bukan hanya korban keadaan, namun kita adalah pembuatnya. Hukum sebab dan akibat mengajarkan kita, bahwa kita memiliki kendali atas nasib kita sendiri. Setiap tindakan, kata, atau pikiran kita, bisa memicu reaksi di alam semesta yang lebih luas. Hukum korespondensi. Kita semua tentunya pernah mendengar pepatah lama, di atas langit masih ada langit. Hukum ini memandu kita untuk memahami, bahwa apa yang terjadi di dunia fisik kita, adalah cerminan dari apa yang terjadi di tingkat yang lebih tinggi, bisa jadi di alam bawah sadar kita, di alam semesta, atau bahkan di dimensi spiritual. Hukum korespondensi mengajarkan, bahwa realitas eksternal yang kita alami, adalah refleksi dari keadaan internal kita sendiri. Ini adalah konsep yang menegaskan, bahwa di luar dan di dalam kita, adalah dua sisi dari koin yang sama. Artinya, keadaan pikiran dan emosi kita, mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia, dan sebaliknya, apa yang kita alami di dunia fisik, juga mempengaruhi keadaan batin kita. Misalkan Anda pernah merasa, bahwa saat Anda bangun dengan mood yang buruk, sepanjang hari tampaknya penuh dengan hal-hal negatif. Ini bukanlah kebetulan, melainkan ilustrasi dari hukum korespondensi. Jika kita melihat lebih dalam lagi, hukum korespondensi memudahkan kita untuk menilai keselarasan vibrasi kita dengan lingkungan atau semesta. Jika hidup kita terasa tak beraturan, itu tandanya getaran atau vibrasi kita tidak selaras dengan energi cinta kasih alam semesta. Ini berarti, bahwa jika kita ingin merubah realitas eksternal kita, langkah pertama adalah dengan memulai perubahan dari dalam diri kita sendiri. Hukum tindakan yang terinspirasi. Dalam setiap nafas kehidupan kita, seringkali kita diberi petunjuk, ilham, atau ide yang datang dengan tiba-tiba. Hukum ini mengajarkan kita, bahwa inspirasi dan ide-ide cemerlang tidak datang begitu saja. Mereka muncul, ketika kita berada dalam keadaan yang selaras dengan diri kita yang sejati, kesadaran murni, atau yang sering disebut dengan sumber ilahi. Bagaimana kita bisa mencapai keadaan selaras tersebut? Pertama, adalah dengan mempraktekkan gaya hidup yang tenang. Luangkanlah waktu untuk diri sendiri, entah itu dengan bermeditasi, berdiam diri, atau sekadar duduk santai sambil menikmati secangkir kopi, dan mulailah memikirkan pertanyaan yang jawabannya tidak bisa Anda cari secara online atau bertanya kepada orang lain. Kedua, melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian.
Dengan sepenuh hati meresapi setiap momen, kita akan lebih mudah menangkap inspirasi yang muncul. Dengan begitu, kita bisa membedakan antara ilham yang benar-benar berasal dari sumber ilahi, dengan yang hanya dari pikiran semata, ataupun sekedar mencontoh orang lain. Namanya saja hukum tindakan yang terinspirasi, berarti yang paling penting dari hukum ini adalah tindakan. Tidak ada gunanya, jika inspirasi tidak diikuti dengan tindakan yang konkret. Misalnya, seseorang mendapatkan ilham untuk menulis buku tertentu. Jika ia hanya terus-menerus berpikir tentang ide tersebut tanpa mulai menulis, maka buku itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saat kita membiarkan diri kita untuk mengalir dengan hukum tindakan yang terinspirasi, kita membuka pintu bagi berbagai kemungkinan. Hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil, perlahan bisa menjadi kenyataan, hanya karena satu tindakan nyata. Hukum polaritas. Di alam semesta ini, segala sesuatu selalu memiliki dua kutub yang saling berlawanan, atau yang sering disebut dengan dualitas, panas dan dingin, malam dan siang, senang dan sedih, hidup dan mati. Dualitas ini juga tampak dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam interaksi sosial, emosi, bahkan dalam cara kita berpikir. Polaritas tidak hanya berfungsi sebagai dua keadaan yang berlawanan, tapi juga sebagai dua sisi dari spektrum yang sama. Panas dan dingin adalah dua ujung spektrum suhu, senang dan sedih adalah dua ujung spektrum emosi, begitu pula dengan konsep-konsep lainnya. Dalam perjalanan kehidupan, seringkali kita merasa terpaku pada satu kutub, dan melupakan bahwa kutub yang lainnya juga memiliki peran penting dalam hidup kita. Dalam konteks emosional, misalnya, kita seringkali merasa bahwa kita harus selalu bahagia dan menghindari kesedihan. Padahal, keduanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Tanpa merasakan sedih, kita tidak akan mengerti nilai dari kebahagiaan. Anda tidak akan merasakan kenyang, jika sebelumnya Anda tidak pernah merasakan lapar. Dalam konteks ini, hukum polaritas mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu dalam hidup ini, sebagai suatu keseluruhan yang harus ada dan saling melengkapi. Hukum tabur tuai dan kompensasi. Sebagai salah satu hukum alam semesta yang paling sering diterapkan dalam kehidupan manusia, hukum tabur tuai mendasari banyak keputusan dan tindakan kita. Dalam hukum ini, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, atau bahkan pikiran yang kita miliki, adalah benih yang kita tanam di dalam kehidupan kita. Dan seperti benih yang tumbuh menjadi tanaman, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Ini mungkin terdengar sederhana, namun memiliki implikasi mendalam dalam hidup kita. Dengan memahami hukum ini, kita diajak untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, pikiran, atau ucapan kita, memastikan bahwa apa yang kita tabur akan menghasilkan panen yang baik di masa depan. Sementara hukum tabur tuai berbicara tentang apa yang Anda tanam itulah yang Anda tuai. Hukum kompensasi menggali lebih dalam tentang bagaimana alam semesta memberi kompensasi atau balasan atas tindakan kita. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, misalnya menolong hewan yang tenggelam tanpa mengharapkan balasan dari mereka, maka alam semesta akan memberi kita kompensasi yang tak terduga. Hal itu bisa berupa berkah, kebahagiaan, kedamaian, atau bentuk lain dari keberkahan yang mungkin tidak kita sadari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin melihat seseorang yang tampaknya selalu beruntung, atau mendapatkan berkat dalam bentuk yang berbeda. Ini bisa jadi adalah hasil dari kompensasi alam semesta atas perbuatan baik yang pernah mereka lakukan di masa lalu, yang mungkin bahkan sudah mereka lupakan. Hukum tarik-menarik dan daya tarik. Hukum tarik-menarik bekerja pada prinsip sederhana namun kuat, yaitu apa yang serupa dengan kita akan tertarik dengan sendirinya. Bayangkanlah sebuah magnet yang memancarkan getaran tertentu, dan apa yang sesuai dengan getaran itu akan mendekati magnet tersebut. Ketika kita berpikir, merasa, dan bertindak dengan cara tertentu, kita memancarkan getaran atau frekuensi tertentu ke alam semesta. Hukum tarik-menarik kemudian memastikan bahwa kita menarik situasi, kejadian, dan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Oleh karena itu, jika kita berpikir dan merasa positif, kita akan menarik kejadian dan situasi yang positif ke dalam hidup kita. Contohnya sederhana, pernahkah Anda berpikir tentang seseorang yang tidak pernah Anda hubungi dalam waktu lama, dan tiba-tiba orang tersebut menghubungi Anda? Seperti itulah hukum tarik-menarik bekerja dalam kehidupan Anda. Di balik hukum tarik-menarik, ada konsep yang lebih mendalam lagi, yaitu daya tarik. Ini adalah kekuatan alami yang membuat hukum ini bekerja. Setiap pikiran, perasaan, atau tindakan yang kita lakukan, memancarkan daya tarik tertentu. Ini adalah energi yang mengalir melalui kita, yang menentukan getaran atau frekuensi yang kita pancarkan. Pikiran dan perasaan kita menciptakan gelombang di alam semesta, dan alam semesta merespons dengan membawa kembali kepada kita
apa yang sesuai dengan gelombang yang kita kirimkan. Maka dari itu, hendaknya selalu berpikir positif. Hukum transmutasi energi abadi. Seiring berjalannya waktu, salah satu kebenaran yang tak terbantahkan tentang alam semesta adalah bahwa energi tak pernah stagnan, ia selalu bergerak, beralih, dan bertransformasi. Pada dasarnya, transmutasi adalah proses mengubah satu bentuk atau substansi menjadi bentuk lain. Dalam konteks energi, ini berarti bahwa energi tidak pernah hilang, tetapi hanya berubah bentuk. Hukum kekekalan energi dalam fisika juga mendukung gagasan ini, yang menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, hanya bisa berubah bentuk. Setiap perasaan, pemikiran, atau emosi yang kita miliki, adalah manifestasi energi. Ketika kita merasa bahagia, kita mengeluarkan vibrasi positif, dan ketika kita merasa sedih atau marah, kita mengeluarkan vibrasi yang berbeda. Dengan demikian, kita selalu dalam keadaan transmutasi energi, bahkan tanpa kita sadari. Meskipun energi akan berubah dengan sendirinya, kita memiliki kemampuan untuk mengarahkan transmutasinya. Artinya, kita bisa memilih untuk mengubah energi negatif menjadi positif atau sebaliknya. Contohnya, ketika menghadapi situasi yang menantang, kita bisa memilih untuk melihat sisi positifnya, dan dengan demikian, hal itu akan mengubah energi negatif dari situasi tersebut menjadi energi positif. Hukum relativitas. Hukum ini mencerminkan kebenaran bahwa setiap situasi, peristiwa, atau fenomena di dunia ini bersifat relatif, tergantung pada lensa dengan mana kita melihatnya. Setiap kenyataan memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu, tergantung pada bagaimana mereka membandingkan dan memaknainya dalam konteks pengalaman pribadi mereka. Relativitas tidak hanya berarti segalanya relatif dalam artian fisik, tetapi juga dalam artian emosional dan psikologis. Sebagai contoh, apa yang dianggap sebagai tantangan bagi seseorang, mungkin dianggap sebagai kesempatan bagi orang lain. Situasi yang sama, dapat memberi rasa sukacita bagi satu individu, sekaligus bisa menjadi sumber kesedihan bagi individu lain. Persepsi kita tentang realitas, terbentuk oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, budaya, nilai-nilai, dan kepercayaan. Sebagai akibatnya, kita mungkin melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan orang lain, meskipun kita berada dalam situasi yang sama. Mengakui dan memahami bahwa segalanya bersifat relatif dapat membantu kita menjadi lebih empatik, terbuka, dan penerimaan terhadap pandangan, serta perasaan orang lain. Hal ini memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih mendalam, dan menghargai keunikan setiap pengalaman. Hukum kemanunggalan ilahi. Hukum ini mengajarkan kita tentang kesatuan antara manusia dengan alam semesta, atau yang lebih spesifik, kesatuan manusia dengan keberadaan Tuhan atau sumber energi ilahi. Seperti halnya jaringan yang terhubung tanpa henti, atau gelombang air yang tak pernah terputus, setiap individu merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar, yaitu sebuah kemanunggalan dengan sumber kehidupan yang tak terbatas. Kemanunggalan ilahi menggambarkan ide bahwa tidak ada pemisahan sejati antara manusia dan keberadaan ilahi. Semua entitas, baik yang tampak maupun yang tak tampak, berasal dan terhubung ke satu sumber yang sama. Di banyak kebudayaan dan tradisi spiritual, konsep ini dikenal dengan berbagai istilah, seperti Tao dalam Taoisme, Brahman dalam Hinduisme, atau Allah dalam Islam. Ketika kita memandang bintang-bintang di langit malam, kita sebenarnya sedang melihat cerminan dari diri kita sendiri. Bukan hanya secara metaforis, tetapi juga secara harfiah. Tubuh kita terdiri dari unsur-unsur kimia, yang berasal dari ledakan bintang. Dengan demikian, kita adalah semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri. Menyadari hubungan kemanunggalan ini, mengajak kita untuk melihat dunia dengan rasa syukur, keajaiban, dan penghargaan. Setiap pertemuan, setiap tantangan, dan setiap kesempatan, adalah suatu bentuk dari kemanunggalan ilahi yang sedang bermain dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar memahami dan merasakan kemanunggalan ini, tindakan kita terhadap orang lain dan terhadap alam semesta, menjadi refleksi dari tindakan kita terhadap diri sendiri. Kita mulai memperlakukan segala sesuatu dengan rasa hormat, cinta, dan penghargaan, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dengan begitu kita bisa menjadi rahmat seluruh alam.